Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan sebuah materi mengenai perkembangan afektif eh, yang yang beranggotakan Siti Adilah Marwah, Sri Wahyuni, dan Yunita Angelina. Next. Perkembangan emosi. Emosi merupakan perbuatan atau perilaku sehari-hari yang umumnya disertai oleh perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci yang disebut dengan warna afektif. Warna afektif ini kadang kuat, kadang lemah, dan kadang tak jelas atau samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan seperti ini disebut emosi. Jadi, emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat itu terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan fisik, antara lain reaksi elektris pada kulit meningkat bila terpesona, peredaran darah bertambah cepat bila marah, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut, pernapasan bernapas panjang bila kecewa, pupil mata membesar bila marah, liur kering ketika takut atau tegang, bulu roma berdiri saat takut, pencernaan mencret-mencret kalau tegang, otot tegang dan bergetar saat takut, dan komposisi darah berubah jadi emosi, jika emosi. Next. Dua, karakteristik perkembangan emosi. 1. Cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. 2. Gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu diterima oleh orang yang dicintai. 3. Kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang paling menonjol dalam perkembangan kepribadian, karena melalui rasa marahnya seseorang mempertajam tuntunannya dan pemilikannya minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan atau rintangan terhadap rencana, minat, dan tindakan remaja. 4. Ketakutan dan kecemasan. Perasaan takut disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan mimpi buruk atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Next. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka tergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan bukan berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari dengan berfungsi sistem endokrin. 4. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas kerja jangka waktu dari berbagai macam emosi dan juga saat pemunculannya. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu, dan taraf kemampuan intelektualnya dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. 5. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi, remaja yang awalnya cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah sehingga mereka menjadi anak yang lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Selain itu, cara yang paling mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri.
B. Perkembangan nilai moral dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan, kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap suatu hal. Keterkaitan antara nilai moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati, dan didorong oleh moral, baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut, dan pada akhirnya terbentuk tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai moral dan sikap remaja antara lain menciptakan komunikasi dan menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.